Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teori Organisasi. Anggotanya yaitu saya sendiri Salih Hidayat, kemudian Maharani, dan Nursyah Indah yang akan mempresentasikan mengenai teori pre-human relation dan human relation menurut Mary Parker Follett, Alton Mayo, dan Fritz Rolitzberger. Teori organisasi pre-human relation dan human relation. Teori pre-human relation, Alton Mayo. Tokoh teori ini diawali oleh Alton Mayo pada tahun 1927 yang membentuk aliran antar manusia atau Human Relations School, memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia dibanding sisi mesin. Pada masa ini dilakukan percobaan menyangkut rencana ulang pekerjaan, perubahan panjang hari kerja, dan waktu kerja dalam seminggu, mengenalkan waktu istirahat, serta rencana upah individual dibandingkan upah kelompok. Dalam pembagian kerja pre-human relation, memandang perlunya yang pertama partisipasi, yang kedua perluasan kerja, dan yang ketiga manajemen bottom up. Pemahaman human relation menurut Alton Mayo. Seorang pakar psikologi industri bernama George Alton Mayo pada tahun 1935 bersama beberapa orang ahli mengadakan suatu penelitian di Hawthorne mengenai hubungan antar produktivitas dengan masalah-masalah atau kondisi kerja dalam suatu pabrik. Percobaan-percobaan yang diadakan memberikan petunjuk bahwa unsur manusia dalam suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang bersifat sederhana, tetapi merupakan suatu kepribadian yang kompleks. Alton Mayo dengan hasil-hasil karyanya dianggap sebagai the father of employees human relation atau pelopor bapak dari human relation. Pada tahun 1920 dan 1930, Mayo melakukan penelitian yang dikenal dengan studi Hawthorne membuktikan bahwa pengaruh kuat industrial relation terhadap administrasi negara tidak lagi bisa diabaikan. Pendekatan industrial yang lebih banyak mengemukakan ilmu perilaku atau behavior science mulai mewarnai ilmu administrasi negara. Perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor individual. Faktor ini mencakup kemampuan dan keterampilan mental, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor ini mencakup sumber daya yang tersedia, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, struktur organisasi, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, faktor psikologis. Faktor ini mencakup persepsi sikap, kepribadian, proses belajar, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi, berdasarkan analisa di atas, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, perilaku suatu pribadi timbul karena suatu sebab. Yang kedua, perilaku diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, perilaku bisa dimonitor dan dinilai bahkan diukur. Dan yang terakhir, pentingnya motivasi untuk perilaku yang bermutu. Dan hasil percobaan Mayo dengan Rolitzberger dan Dixon ialah rangsangan uang tidak menyebabkan membaiknya produktivitas. Yang justru mampu meningkatkannya ialah satu sikap yang dimiliki karyawan yang merasa manajer dan atasannya memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka. Implementasi teori kepemimpinan humanistik Alton Mayo dalam kepemimpinan pendidikan. Poin-poin tentang human relation yaitu satu, mengutamakan hubungan atau interaksi manusia, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, antar tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua itu baik buruknya organisasi diidentifikasi oleh hubungan manusianya, orang manusia, efisiensi kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan manusia yang baik. Manajer harus memahami mengapa karyawan
apa yang ia lakukan, faktor sosial apa yang mendorong, dan psikologis bagaimana yang memotivasi mereka. Kemudian yang keempat, keberhasilan produktivitas organisasi. Kemudian yang keempat, keberhasilan produktivitas organisasi dipengaruhi oleh rantai emosional yang kompleks. Hubungan manusia antara pekerja lebih menentukan produktivitas daripada kondisi kerja. Latihan simpatik dari pengawas atau manajer yang mereka terima mendorong peningkatan motivasi kerja. Kemudian yang kelima itu ada Hawthorne Effect, yakni perhatian khusus atau perasaan terpilih menjadi partisipan sangat mempengaruhi usaha. Dan yang keenam itu ada kelompok kerja informal di lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Serta yang terakhir, konsep manusia sebagai makhluk sosial yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, keinginan timbal balik dalam bekerja, responsif terhadap dorongan kelompok kerja, pengawasan administrasi telah menggantikan konsep manusia sebagai makhluk rasional yang termotivasi memenuhi kebutuhan fisik. Pre-human relations dan human relations menurut Roethlisberger. Menurut Berger, hubungan antar manusia dengan masyarakat berlangsung secara dialektis dalam 3 momen, yaitu pertama, eksternalisasi manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Kedua, objektivasi ialah disandangkannya produk-produk aktivasi, baik fisik maupun mental. Suatu realitas yang berhadapan dengan produsennya, dalam hal ini manusia itu sendiri, dalam suatu kefaktaan yang eksternal terhadap yang lain daripada produsennya sendiri. Ketiga, internalisasi. Peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pre-human relation dan human relation menurut Mary Porter Follett. Teori Follett menyatakan bahwa kinerja organisasi ditingkatkan dengan mempersonalisasi hubungan otoritas antara supervisor dan bawahan dan dengan terlibat dalam pemecahan masalah kolektif. Mary Porter Follett memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada teori Elton Mayon sebelumnya. Meskipun demikian, seperti ahli teori hubungan manusia yang mengikuti Follett, di mana Follett memainkan peran penting dalam mengarahkan teori dan praktek manajemen ilmiah ke arah yang lebih humanistik. Di sini, Follett meletakkan dasar filosofis dan teoristis untuk banyak inovasi manajemen, termasuk manajemen partisipatif, tim kerja lintas fungsi, tawar-menawar berbasis rapat, dan manajemen keberagaman. Analisis berikut berfokus pada konsep inti dalam tulisannya, termasuk demokrasi, integrasi, kekuasaan, dan otoritas.